wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Adelia dengan NIM 2381050021. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video praktikum geometri ruang tentang materi menghitung sudut dalam ruang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke praktiknya. Sebelum masuk ke langkah di GeoGebranya, di sini ada konsep dasar menghitung sudut dalam ruang yang dapat ditentukan dengan sudut antara dua garis bersilangan, sudut antara garis dan bidang, dan sudut antara dua bidang. Kita langsung aja bisa menghitung sudut dalam ruang dengan menggunakan software GeoGebra. Nah, ada pun langkah-langkahnya berikut ini. Sebelum kita menghitung sudut dalam ruang, kalian bisa nentuin bangun ruang apa yang ingin kalian hitung sudutnya. Misal bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya ingin menghitung sudut dalam ruang pada bangun ruang kubus dengan panjang 4 satuan. Kita langsung aja di sini siapkan lembar kerja GeoGebranya, misal ditambah judulnya menghitung sudut dalam ruang. Lalu kita bisa klik kanan, kita bisa atur teksnya itu mau gimana, warnanya juga mau gimana. Nah, gitu dulu aja ya. Nah, lanjut kita mau bikin bangun ruang kubus ABCDEFGH dengan toolbar poligon. Ini poligon dengan panjang 4 satuan. Satu. Kemudian kita buka menu view, lalu klik 3D Graphics. Nah, untuk membuat kubus kita bisa menggunakan menu cube ya. Kita klik di sini ada toolbar piramid, pilih yang cube, klik, lalu klik pada 3D ya. Jadi kubus ABCDEFGH. Kemudian kita bisa atur transparansi bangun ruang kubus menjadi 0. Caranya di sini kita klik kanan object properties, lalu kita atur opacity-nya ini menjadi 0. Nah, kemudian kita buat dua garis diagonal suatu bidang menggunakan rumus segmen. Caranya dengan input segmen poin, poin F, enter. Lalu satu lagi di sini buat segmen poin, E, gitu. Enter. Yang akan menghasilkan segmen F dan G. Selanjutnya kita buat titik potong dari segmen F dan G. Begini ya, berarti rumusnya kita bisa menggunakan input, rumusnya itu intersect. Ini objek, kita masukkan segmen F, enter. Nah, menghasilkan poin I. Lalu buat ruas garis dari titik A ke C.
Caranya, kita bisa menggunakan toolbar atau input ya. Soal di sini kita coba menggunakan toolbar. Segmen A ke C. Kemudian buat ruas garis yang menghubungkan dari titik I ke titik A. Kita bisa toolbar atau input yang di sini soal ketik segmen poin I enter. Nah, dari sini kita bisa menentukan besar sudut CAI. Caranya kita ketikkan di sini di kolom input angle. Di sini yang paling banyak poin apex point. Poinnya itu diganti C, apexnya itu diganti A, diganti I. Enter. Nah, inilah sudutnya. Dapat diketahui sudutnya itu besarnya 54,74 derajat. Selanjutnya kita buat checkbox dengan caption sudut 1. Di sini kita buat checkbox tapi jangan sampai kubusnya itu ikut unsur-unsur kubusnya itu ikut masuk ya. Jadi kita masukin sudut segmen sini dasarnya sudut 1, sectionnya sudut 1, sini ada hijau, titik ini lalu F segmen I. Nah, udah. Selanjutnya, kita akan menghitung sudut antara dua garis yang bersilangan. Karena bangun kubusnya masih ya, yang di checkbox itu cuma titik poin-poin dan segmennya aja. Kita bisa langsung buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke H. Caranya dengan mengetikkan pada kolom input segmen poin, A, bentar. Kemudian buat ruas garis yang menghubungkan dari titik D ke G. Ya, D ke G. Kita bisa input lagi di sini segmen poin, D. Bentar. Lalu buat ruas garis yang menghubungkan dari titik B ke D. Titik B ke D. Sini kita bisa input segmen poin, poin D. Oke, enter. Lalu buat ruas garis yang menghubungkan dari titik BG dan caranya dengan menggunakan toolbar segmen lalu hubungkan dari titik B ke G. Caranya B ke D ini terus garis segmen poin, B
Bentar. Dari sini kita bisa menentukan besar sudut BDG, terus DGB, GBD, dan DAH. Kita bisa menggunakan angle sini diganti buat point apex point, sini diganti kita cari BDG dulu, BDG, enter, lalu ketik lagi ini di G B enter, lalu ketik lagi rumusnya ini diganti dengan G B D. Dan yang terakhir di sini bisa ketikkan lagi rumusnya angle point apex point diganti dengan D A dapat diketahui di sini ya bahwa besar sudut BDG itu 60 derajat, besar sudut DGB itu 60 derajat, sudut GBD 60 derajat, dan sudut DAH 45 derajat. Jadi ini itu sama besar sudutnya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat kesimpulan dengan menggunakan toolbar teks di sini. Misal bisa ambil simbol besar sudut ya. Besar sudut BDG sama dengan 60 derajat. Lalu besar sudut DGB sama dengan 60 derajat, besar sudut GBD sama dengan 60 derajat, dan yang terakhir besar sudut DAH sama dengan dia 45 derajat. Oke. Sini bisa klik kanan, object properties, lalu kita atur mau warna yang seperti apa ya. Misal di sini warna biru. Nah, teman-teman. Lalu kita buat checkbox. Sini menggunakan toolbar. Lalu kita beri caption sudut 1, sudut 2. Kita sembunyikan besaran-besaran sudutnya aja. Jangan sampai yang unsur-unsur kubus ini poin-poinnya itu ngikut ya. Jadi di sini ini masuk semua. Boolean juga jangan sampai masuk ya. Lalu segmen KLMN
dan teks 2 untuk kesimpulan. Selanjutnya, menghitung sudut antara garis dan bidang. Kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke C menggunakan toolbar segmen atau input ya. Di sini input aja. Segmen, poin koma poin, A ke C. Enter. Lalu buat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke H. Kita input segmen poin koma poin. Lalu buat titik tengah antara titik A ke titik C. Caranya di sini kita ketikkan midpoint, poin koma poin, kita masukkan A dan C. Kita cari titik tengah dari segmen AC. Lalu buat ruas garis yang menghubungkan titik H ke C. Caranya kita ketikkan di kolom input di sini seperti biasa segmen poin koma poin ganti dengan H dan C. Nah, dari sini kita bisa buat besar sudut. H untuk membuat sudut yaitu kita memerlukan 3 buah titik dan urutannya berlawanan arah jarum jam. Caranya di sini kita untuk mencari sudut ya, rumus angle point average point diganti dengan A, H, dan nah dapat diketahui besar sudutnya itu 30 derajat. Jadi besar sudut AHJ itu 30 derajat. Lalu kita bisa buat checkbox di sini. Kita beri caption sudut 3. Lalu seperti biasa sembunyikan sudutnya poin G dan segmen PQR. Baik. Biarkan sudutnya tetap. Nah, itu dia. Untuk praktik menghitung sudut dalam ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.